Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hai semuanya, momen apa sih yang paling kalian tunggu-tunggu di bulan Ramadan? Sahurnya, buka puasanya, momen puasanya, atau mungkin momen tarawihnya dan sebagainya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar-pasar Ramadan yang ada di seluruh dunia. Dan hari ini kita akan bahas tentang... Nah, sebelum masuk ke pembahasan aku mau cerita sedikit. Jadi tadi aku sempat belanja buat kebutuhan nanti Ramadan, tapi aku kelupaan bawa uang cash. Yang namanya udah belanja, udah di kasir, nggak bawa uang cash, panik dong ya. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena apa? Alhamdulillah ada Jago Syariah. Alhamdulillah Jago Syariah. Dan di Bank Jago sekarang sudah ada fitur kris atau pembayaran quick response yang hanya tinggal scan langsung terbayar. Cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya itu kita tinggal buka aplikasi Bank Jagonya, login menggunakan PIN kita, kemudian nanti ada di sana fitur kris atau QR pembayaran. Nah, nanti ketika kita akan membayar, kita cukup menekan tombol tersebut, kemudian nanti akan muncul pilihan pembayarannya. Nah, kita tinggal masukkan nominal, lalu kemudian kita membayar. Mudah kan? Jadi kita nggak perlu panik lagi ketika nggak bawa uang cash. Yang penting kita sudah tersambung dengan Bank Jago. Dan buat yang belum daftar, yuk cobain daftar akun rekening Bank Jago. Dijamin pemakaiannya enak banget. Hai semuanya, aku Abe dan selamat datang di Customer World edisi Ramadan. Ada yang bisa? Kami bantu. Nah, pasti nih yang lagi puasa pasti paling sering menunggu itu momen buka puasa. Momen buka puasa identik dengan azan maghrib dan takjil. Apa yang paling kalian ketahui tentang takjil tersebut? Pasti yang ada di benak kalian itu yang namanya takjil itu pasti kolak pisang, kemudian gorengan, kemudian sebuah itu namanya makanannya ya. Tapi yang namanya takjil itu adalah takjil sendiri adalah sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu ajala yu'ajilu, yang artinya menyegerakan dan bersegera untuk berbuka puasa. Nah, kenapa sih disunahkan untuk bersegera berbuka puasa? Karena kita sudah menahan lapar dan dahaga selama beberapa jam sampai menuju azan maghrib. Nah, kemudian disunahkan untuk bersegera berbuka. Sebenarnya bersegera berbuka itu bukan berarti harus langsung minum sirup atau minum sebuah ataupun akan langsung ke makanan yang berat gitu kan. Yang penting kita sudah berbuka puasa, kita memakan, misalkan kita makan kurma aja ya 3 biji, kemudian minum, dan itu sudah termasuk takjil. Sendiri sebenarnya sering ketika berbuka puasa pun Rasulullah memakan memakan kudapan untuk takjil. Nah, diantaranya biasanya Rasulullah sendiri makan buah kurma, buah tin, kemudian ada buah zaitun, ada buah delima dan buah anggur. Yang pasti lebih sehat dibanding sirup dan gorengan. Nah, dan Rasul sendiri tidak pernah makan takjil sampai kenyang. Karena apa? Setelah makan takjil harus sholat maghrib terlebih dahulu, baru makanan berat. Kemudian dilanjut sholat tarawih dan sholat isya. Nah, oke, itu tadi sekilas tentang takjil ya. Apa itu takjil dan bagaimana Rasulullah menjalankan menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian sekarang kita ke menu apa saja yang ada di Indonesia yang sering digunakan untuk takjil. Nah, oke, yang pertama ada kolak ubi. Kolak sendiri sebenarnya adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari santan, kemudian gula merah dan daun pandan. Nah, untuk kolak sendiri sebenarnya teksturnya berkuah ya. Jadi diisikan biasanya dengan ubi.
Kolak sendiri sudah menjadi makanan favorit, maksudnya takjil favorit di Indonesia. Nah, karena rasanya manis dan menyegarkan. Kemudian yang kedua ada kolak, disebutnya sih kadang kolak candil atau kolak biji salak. Nah, sebenarnya bukan biji salak yang asli ya, tapi sebuah kolak dengan isian yang terbuat dari bola-bola ubi dan tepung kanji. Nah, itu rasanya juga sama manis dan menyegarkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bubur mutiara. Nah, tau kan bubur mutiara? Sebenarnya itu tuh bubur yang dibuat dari pacar Cina. Ya, pacar Cina sih namanya. Yang warnanya itu merah muda, kemudian bentuknya tuh kecil-kecil kayak ketika digigit itu kayak kolak candil tadi, kolak biji salak. Nah, yang ini bubur mutiara ini berwarna merah muda, kemudian ditambahkan santan dan gula merah. Dan ya seperti biasa, orang Indonesia sangat suka yang manis-manis. Dan next ada bubur sumsum. Bubur sumsum ini adalah bubur yang terbuat dari tepung beras yang kemudian dibuat lembek gitu ya, seperti bubur, kemudian ditambahkan santan dan kemudian ditambahkan gula merah dan daun pandan. Nah, rasanya pun sama manis, khas orang Indonesia banget. Kita ke menu yang lain. Kemudian di sini ada sup buah. Nah, sup buah ini campuran dari potongan buah-buahan seperti buah naga, pepaya, melon, kemudian nanas, kemudian semangka dan lain sebagainya, anggur, jeruk, yang diberikan susu kental manis, kemudian diberikan susu, diberikan es batu, dan ditambahkan selasi. Apalagi di bulan puasa, setelah puasa berjam-jam, kemudian ketika buka puasa disuguhi sup buah. Wah, itu tuh segar banget pokoknya. Next masih seputar sirup-sirupan, es-esan, es batu, es. Dan yang kali ini ada es pisang hijau. Nah, es pisang hijau ini sebenarnya adalah pisang yang dibalut oleh adonan yang berwarna hijau. Nah, setelah es pisang itu disediakan, kemudian dipotong-potong, lalu diberikan sirup, lalu diberikan es batu, dan diberikan bubur sumsum. Atau misalkan bisa ditambahkan seperti apa namanya tuh, susu kental manis, atau misalkan apalagi ya, topping seres atau topping keju. Nah, bisa ditambahkan sesuai selera. Nah, ketika buka puasa paling cocok itu makan es pisang hijau. Nah, mungkin tadi yang es-esan dan manis-manis ya. Sekarang kita ke yang asin-asin. Nah, tahu apa aja yang asin-asin? Oke, yang pertama ada gorengan. Nah, gorengan ini bermacam-macam sebenarnya. Ada bala-bala, kemudian ada tape mendoan, kemudian ada tahu isi, ada juga cireng dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang sangat senang ketika berbuka puasa itu dengan gorengan, apalagi yang namanya menu bala-bala cocol. Nah, bala-bala ini semacam sayuran seperti kol, terus kemudian wortel yang dipotong-potong, diiris tipis, lalu kemudian ditambahkan adonan. Nah, kemudian dicocol kepada saus kacang. Nah, itu biasanya orang-orang pada suka bala-bala cocol. Kira-kira kenapa ya orang-orang itu ketika buka puasa itu paling senang sama yang namanya gorengan? Padahal kan kalau gorengan itu sebenarnya nggak terlalu menyegarkan kayak sop kayak es-esan, kayak sop buah, kayak es pisang hijau tadi, kemudian kayak kolak dan sebagainya. Kira-kira kenapa ya? Nah, sebenarnya kan buka puasa itu tidak hanya selalu dengan cairan, tapi kan perut kita pun sebenarnya ada rasa lapar. Nah, gorengan itu bisa mengganjal perut sebelum kita makan makanan besar gitu loh. Nah, setelah gorengan yang asin, nah aku punya juga gorengan yang manis, yaitu apa? Pisang goreng. Pisang goreng sendiri sebenarnya cocok ketika menjadi kudapan untuk takjil. Karena apa? Pisang goreng rasanya manis dan gorengan itu bisa mengganjal perut sebelum kita makan makanan besar.
Yang lainnya sebenarnya kadang ada juga yang buka puasa itu pakai kue-kuehan ada. Terus kemudian ada juga yang pakai bakso. Hah, kok bakso? Iya, tapi beneran emang ada yang buka puasa itu pakai bakso. Biasanya bukan bakso yang ukuran porsinya besar ya, tapi kayak bakso-bakso cilok, cilok kuah, kemudian bakso kecil yang pakai kuah juga, bakso ikan. Nah, biasanya orang-orang itu ketika takjil buka puasa itu makan bakso juga, salah satunya biar lebih segar. Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya menjadi kesempatan juga salah satunya untuk wirausaha untuk berjualan takjil salah satunya. Nah, takjil ini kan biasanya ada ketika sore hari ya, ketika kita mau berbuka puasa. Nah, salah satu contohnya di video yang sebelumnya yang ini nih. Nah, itu juga ada yang namanya takjil. Bukan takjil, maksudnya ada pasar Ramadan yang menyediakan takjil-takjil. Tapi bagusnya kita untuk takjil itu kembali lagi ke sunnah Rasul, yaitu kita makan 3 butir kurma dan air putih saja itu sudah cukup untuk menghajal sebelum kita salat maghrib. Dan kadang juga momentum takjil ini jadi kesempatan juga kita untuk berbuat kebaikan, salah satunya membuat takjil yang banyak kemudian membagikannya di tempat-tempat tertentu. Itu juga bisa menambah, insya Allah bisa menambah pahala ya, salah satunya. Nah, insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan kita harus segera mempersiapkan diri juga untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, itu tadi sedikit bahasan tentang takjil Ramadan. Apa itu takjil, bagaimana takjilnya Rasulullah, dan bagaimana takjil-takjil yang ada di Indonesia. Semoga video ini memberikan manfaat dan memberikan insight baru tentang seputar takjil. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Ayo siapkan diri lebih meningkatkan lagi ibadahnya nanti di bulan Ramadan. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika suka dengan video ini jangan lupa klik like dan jangan lupa di share ke teman-temannya tentang channel ini. Kemudian jangan lupa di subscribe channel ini. Dan teman-teman semua yang mau saweran, aku taruh linknya di sini. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu dan selamat menyambut bulan Ramadan. Sampai jumpa.